Halo, jumpa lagi di channel saya Aris Ragil. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal yang berbeda lagi teman-teman dari video biasanya yang membahas instrumen musik dan pembuatan DJ remix. Saya ingin mengabadikan PC saya ini, makanya saya bikin video dan mengisi konten juga. Barangkali ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin ngerakit PC juga. Saya baru saja ngerakit PC. Yang akan saya bahas di sini adalah saya akan membagikan komponen apa saja yang saya pakai dan untuk kebutuhan saya ini apa gitu ya. Untuk kebutuhan saya ini untuk editing sih, editing video dan game juga, tapi game nggak begitu banyak sih. Nah, untuk komponennya akan saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, mulai dari casing dan segala macamnya. Oke, kita langsung saja dari casing ya teman-teman. Untuk casingnya saya pakai Infinity Vesta yang ini. Nah, untuk casing, spesifikasi dari casing ini sudah ada fan bawaan. Ada lampunya juga RGB biru itu ya. Untuk ini udah ada temper gelasnya, temper gelas, full temper gelas ini. Saya pilih ini ya karena supaya dalemannya kelihatan gitu teman-teman, karena suka RGB ya, ora rame gitu ya, suka yang kelap-kelip ya. Nah, kemudian untuk apalagi nih spesifik casingnya. Untuk tempat SSD itu ada 2, tapi saya pakai 1 gitu. Udah itu aja sih. Untuk yang lainnya teman-teman bisa cek sendiri aja. Itu spek singkatnya. Untuk motherboardnya support sampai yang paling besar itu apa? ATX. Untuk motherboard sekarang ya. Untuk motherboardnya saya pakai ini. Sebentar, saya taruh bawah ini karena ruangannya sedikit sempit. Saya pakai dari ASRock Steel Legend B450. Kenapa saya pakai motherboard ini nanti akan saya jelaskan. Untuk spesifikasinya dari motherboard ini udah RGB. Itu kelihatan kan teman-teman? Kita matikan dulu aja ya TV-nya. Ini saya pakai TV. Nah, itu RGB-nya udah kelihatan. Untuk prosesornya saya pakai ini dari Ryzen AMD ya, AMD Ryzen 3 seri 2200G. Kenapa saya pilih ini? Karena menyesuaikan budget juga, anggarannya itu ya, menyesuaikan anggaran dan kebutuhan. Dan di sini sudah tertanam grafik dari AMD sendiri, yaitu Radeon Vega 8. Jadi saya nggak perlu beli VGA card teman-teman. Lanjut ke RAM. Sekarang RAM. Untuk RAM saya pakai Vigen 8GB dual channel. Untuk spesifikasinya yaitu udah ada itunya, LED-nya biru juga yang kelap-kelip ini. Nah, kedip-kedip ini kelihatan ya. Itu RAM-nya. Saya memasang dual channel DDR4 2666 MHz. Bisa cek aja teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari SSD-nya saya pakai Adata 120GB. Kelihatan nggak? Nah, ini sudah saya pasang semua, jadi ini tinggal kardus-kardusnya saja ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke kita ke power supply. Power supply saya memakai dari Aerocool Lux 550 watt. Untuk spesifikasinya udah RGB dan sudah ada sertifikat 80+.
bronze. Untuk penjelasannya 80 plus bronze sertifikat dari power supply itu sendiri, teman-teman bisa cek aja di YouTube, banyak. Selanjutnya untuk keyboard, saya memakai ini. Untuk keyboard saya membeli keyboard set ya, yang udah jadi satu, jadi nggak beli terpisah, beli mouse sendiri, beli keyboard sendiri, beli mousepad sendiri, nggak, nanti kemahalan malan. Jadi saya beli keyboard set dari Rexus War Faction VR1, sudah RGB juga. Pokoknya RGB, full RGB, ora rame gitu ya. Apalagi kemudian ya monitor ini. Untuk monitor saya pakai TV, teman-teman. Nggak beli monitor dulu karena ini bisa dipakai untuk ada itunya, port HDMI. Jadi tinggal pakai aja. Untuk ukurannya 24 inch dari Toshiba. Ini sudah saya pasang akrilik, jadi udah terlindungi, teman-teman. Jadi ngirit biaya juga ya, karena TV ini jarang banget untuk dipakai nonton TV. Jadi saya ambil aja buat monitor PC saya. Daripada nganggur, mending pakai aja. Nah, ini udah cukup, menurut saya udah cukup banget gitu. Nggak begitu mempermasalahkan untuk monitor ya. Yang penting kinerja dari komputernya. Ya, sekarang saya akan jelaskan dari kenapa saya membeli membeli komponen-komponen tadi, mulai dari motherboard. Ini dari Steel Legend ya, mungkin dari teman-teman yang sudah profesional atau sudah pengalaman rakit PC atau apalah maksudnya, pakai ini cocoknya pakai apa gitu, udah hafal. Mungkin ini terbilang motherboardnya mungkin terbilang mubazir ya teman-teman, buat teman-teman yang udah pengalaman. Kenapa dibilang mubazir? Ini saya ada minuman ini. Saya ibaratkan ini cup ini motherboardnya dan air ini komponen-komponennya. Saya beli motherboard yang tinggi sekalian dan komponennya cuma saya isi segini. Jadi ini kan tersisa banyak, mubazir gitu. Ya emang tujuan saya itu supaya nanti di kedepannya bisa saya upgrade gitu ya. Semisal saya ingin upgrade itu tidak beli motherboard lagi. Semisal saya beli cup atau motherboard yang kapasitasnya segini teman-teman ya. Nanti kalau saya isi spek dari komponen-komponen ini, otomatis kan penuh gitu loh, penuh. Jadi mentok, nggak bisa di-upgrade lagi. Kalau mau upgrade ya harus beli motherboard lagi. Nah, kalau saya kan tidak, tinggal upgrade, nggak usah beli motherboard lagi. Ya pakai komponen yang segini aja, soalnya juga menekan biaya. Kalau saya beli komponen yang gede sekalian juga mubazir juga nanti, soalnya nggak ngegame banget gitu ya, nggak juga full, belum belum melihat kekurangan dari komponen-komponen yang saya pakai. Jika nanti dirasa ada yang kurang atau butuh upgrade ya tinggal upgrade, gak usah beli motherboard lagi teman-teman. Kemudian ini juga yang sedikit mubazir buat mungkin yang teman-teman udah pengalaman, ini juga sedikit mubazir ya pastinya. Di benak pikirannya pasti wah mubazir itu gitu. 550 watt. Ya kembali lagi ke tadi, seperti motherboard tadi, PC saya ini sebenarnya butuh daya, semua dari komponen butuh daya. Totalnya itu nggak sampai 200 watt teman-teman. Saya hitung kemarin di websitenya Cooler Master gitu ya. Ya memang mubazir, karena nanti jika saya upgrade otomatis dayanya nambah. Yang saya upgrade itu apa saja, semisal sekian dari komponen itu ada 3 komponen yang saya upgrade, semisal nanti dayanya menambah jadi semisal katakanlah 300 watt atau 250 watt gitu ya. Power supply saya ini masih mampu menyuplai dana,
menyuplai daya untuk PC saya masih mampu karena 550 watt itu tadi teman-teman ya. Misal upgrade lagi ke komponen apa gitu, menambah SSD yang bertipe itu NVMe itu ya. Ini kan udah ada slotnya, speknya ini banyak banget dari motherboard ini. NVMe atau M2 itu biasanya SSD yang bertipe itu, jenis itu udah support. Saya ingin memasang itu, misal tinggal pasang aja, kan power supply masih mampu menyuplai daya dari PC ini. Ingin upgrade lagi, misal apakah, pokoknya itulah masih mampu lah, pokoknya masih panjang ini untuk power supply, panjang, motherboard panjang, bisa upgrade terus ini. Itu tujuan saya memakai motherboard dan power supply yang tinggi sekalian. Nah, untuk PC saya ini ya habisnya listriknya, untuk listriknya ya nyedot dayanya ya tergantung kebutuhan PC-nya. Semisal PC butuh 100 watt, nyedotnya ya kurang lebih segitulah nyedot dayanya, itu enggak 550 watt disedot, enggak gitu. Soalnya saya udah baca-baca dan nyari informasi tentang kelistrikan itu. Jadi saya putuskan beli power supply 550 watt. Begitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin rakit PC, yang rencananya kedepannya ada upgrade, soalnya namanya teknologi itu ya pasti upgrade terus teman-teman. Kalau diam di tempat itu namanya bukan teknologi, pasti suatu saat itu upgrade ya, karena kebutuhan dari software itu semakin gede juga, ukuran software itu gede-gede juga, semakin gede-gede. Contohnya Android saja. Saya punya handphone Redmi 45A, HP-nya di dalam. Fisiknya itu kan masih oke untuk fisiknya. Tapi untuk kebutuhan aplikasi atau diisi berbagai macam aplikasi itu sudah nggak kuat teman-teman. Dulu itu saya pasang Mobile Legend itu masih kuat lancar, sekarang udah nggak kuat, padahal nggak ada apa-apanya, itu aplikasi cuma WhatsApp aja udah nggak kuat. Soalnya semakin kesini itu semakin upgrade terus ya, mau nggak mau kita harus ganti handphone untuk menjalankan kebutuhan kita. Nah kalau fisiknya kan masih normal, masih oke, nggak rusak, cuman nggak kuat gitu loh teman-teman. Jadi kalau beli yang agak tinggi sekali ya nanti kan bisa di-upgrade ya. Ya mungkin segini dulu aja. Oh ya, kita tes dulu ini. Saya udah pasang drivernya dari grafik Vega 8. Ini dia, Radeon Vega 8 sudah tertanam, tinggal pasang driver, beres. Motherboardnya juga teman-teman bisa cek aja deh di YouTube, juga banyak spek dari ini. Pokoknya speknya ini udah lumayan lah dari motherboard ini. Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman. Oh ya, di video ini setelah pembahasan ini akan saya sisipkan video pas waktu perakitan. Cuman kalau teman-teman nggak mau nonton juga nggak apa-apa, soalnya itu nggak penting juga. Di situ saya cuma memperpanjang durasi video ini aja buat kebutuhan jam tayang aja ya. Yang udah pengalaman YouTube pasti paham lah kebutuhan jam tayang ya. Oke, segini dulu video saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.